Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Duta Besar Swiss untuk Republik Indonesia, Timor Leste dan ASEAN, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, para gubernur, bupati dan wali kota, hadirin serta undangan yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2024. Hadirin sekalian, kita menyadari bahwa Indonesia memiliki kondisi geografis dan geologi yang rawan bencana. Selama tahun 2023 seperti dilaporkan, tercatat 5.400 kejadian bencana yang didominasi bencana hidrometeorologi. Selain itu, banyaknya kabupaten kota se-Indonesia yang masih memiliki indeks risiko bencana tingkat tinggi juga menuntut upaya penanggulangan bencana yang lebih cermat dan inovatif. Seluruh langkah dan rencana tanggap darurat harus mampu mengurangi dampak bencana terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Disinilah segenap pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah, dituntut untuk berkomitmen dan meningkatkan kapasitasnya guna melindungi masyarakat dari risiko bencana. Selaras dengan upaya ini, penurunan risiko bencana sepatutnya menjadi salah satu indikator kinerja kepala daerah. Sebab mitigasi dampak bencana di daerah tertentu akan turut memastikan kecukupan pangan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat, serta berkelanjutan lingkungan hidup yang akan bermuara pada peningkatan perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, saya ingin tekankan bahwa dalam penanggulangan bencana, berbagai tindakan preventif, penyelamatan dan rehabilitatif harus dieksekusi secara sinergi, serentak, cepat, aman dan akurat. Kolaborasi bersama lintas sektor dan lintas wilayah dalam penanggulangan bencana juga perlu dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Selain itu, pengalaman negara-negara maju hendaknya menjadi pembelajaran, mulai dari pencegahan bencana, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Contohnya kejadian gempa bumi 7,4 magnitudo di Taiwan pada awal bulan ini dengan guncangan yang begitu besar, kerusakan dan korban jiwa tetap dapat diminimalisasi dengan sistem penanganan dini dan pengetahuan tentang sumber gempa yang baik. Berkaca dari hal ini, saya minta agar pengembangan teknologi dan inovasi dalam penanggulangan bencana di dalam negeri untuk terus dioptimalkan. Dorong integrasi teknologi dan inovasi berbasis data yang valid sebagai kunci terwujudnya efektivitas dan efisiensi aksi dini dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Tentu hal ini juga harus dibarengi dengan partisipasi semua elemen, termasuk sektor swasta, akademisi, dan masyarakat. Harapannya akan terwujud penanggulangan bencana yang responsif
dan adaptif, serta masyarakat yang tangguh menghadapi ancaman bencana. Hadirin sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran BNPB dan BPBD serta semua instansi terkait atas dedikasi waktu, tenaga, dan pikiran dalam menanggulangi sekaligus mengurangi segala bentuk risiko bencana di tanah air. Saya juga ingin sampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian ke depan. Pertama, kembangkan industrialisasi penanggulangan kebencanaan dengan penerapan teknologi dan inovasi. Manfaatkan perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan untuk memantau potensi bencana, mengembangkan sistem peringatan dini, meningkatkan kapasitas mitigasi bencana, serta meminimalisasi risiko bencana. Kedua, lakukan pemetaan risiko bencana secara tepat dan valid. Integrasikan hasilnya dalam perencanaan dan implementasi terkait penataan ruang, lingkungan hidup, dan sumber daya alam. Hal ini menjadi penting untuk mengendalikan risiko bencana yang ada, sekaligus mengurangi timbulnya risiko bencana baru. Selain itu, perkuat pelayanan kebencanaan, utamanya melalui penguatan kelembagaan BPBD, baik dalam hal kewenangan, kompetensi, sumber daya manusia, logistik, serta peralatan. Selanjutnya, terapkan kebijakan dan upaya pemulihan pasca bencana. Pastikan adanya pembagian peran antara pusat dan daerah secara proporsional dalam rangka membangun ketangguhan dan kemandirian masyarakat dan mengurangi risiko bencana di masa yang akan datang. Terakhir, susun dan rencanakan pembiayaan kegiatan penanggulangan bencana secara integratif dan tidak tumpang tindih. Saya minta skema pembiayaan penanggulangan bencana dijalankan untuk mengatasi kesenjangan anggaran penanggulangan bencana di daerah. Salah satunya bisa dilakukan melalui pendayagunaan dana bersama penanggulangan bencana untuk daerah yang disesuaikan dengan tingkat risikonya. Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Rakornas Penanggulangan Bencana tahun 2024 dengan ini saya nyatakan secara resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mengundang ke atas panggung Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, penjabat Gubernur Jawa Barat untuk mendampingi Wakil Presiden pada saat penekanan layar sentuh. Baik hadirin sekalian, kita akan hitung mundur bersama-sama. 3, 2, 1. Dengan demikian, Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2024 telah resmi dibuka. Marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah